Oke, hai teman-teman. Ini kebetulan sedang kosong, jadi di sini kita akan coba untuk sebenarnya kita udah bahas sebelumnya, tapi di video yang kurang mengenakan kali ya. Jadi di video yang sebenarnya tak tujukan di TikTok ya, di TikTok atau di pengetahuan tekno. Jadi kalau misalnya kalian pengen beberapa pembahasan-pembahasan tentang yang langsung dan rekomendasi produk langsung, kalian bisa langsung kunjungi aja pengetahuan tekno ya di TikTok. Di situ kita udah berikan juga beberapa link rekomendasi di situ ya, karena itu terhubung langsung dengan affiliate. Yeps, langsung aja di sini teman-teman. Di sini ada dua ya kebetulan. Ini ada AT Mini teman-teman. Yaps, AT Mini dan ini adalah AT Mini Pro. Nah, ini ditutup ya teman-teman. Ini AT Mini Pro. Yaps, ini dia teman-teman. Jadi ini ditutupi karena ada permasalahan ya di salah satu port. Jadi buat penanda teman-teman di sini. Jadi portnya tidak bisa normal semua gitu ya. Jadi udah ada satu yang bermasalah seperti itu. Jadi harus ada penanganan khusus, terutama untuk menyalurkan data video dari kabel yang panjang banget gitu ya teman-teman. Ya HDMI yang panjang ya. Jadi sekarang makanya jarang ya kita pakai HDMI yang panjang banget, itu jarang. Biasanya kita pakai yang kemarin kita pernah bahas ya teman-teman. Jadi LAN pakai Ethernet ke HDMI converter teman-teman, seperti itu. Jadi ada receiver dan transmitter, itu jauh lebih ringan ya, terutama untuk perangkat kayak gini, karena semakin panjang di situ untuk perangkatnya itu tadi. Misalnya menggunakan HDMI, sebenarnya masih mending sih ya HDMI teman-teman. Kalau yang lebih besar lagi itu ada yang SDI. Nah SDI itu memang kualitasnya memang benar-benar bagus ya, cuman itu data yang ditransfer itu karena besar ya, jadi targetnya kualitas, sehingga itu mungkin ya bisa aja di sini. Kenapa aku ngomong mungkin? Karena di situ masih belum pasti juga di situ ya teman-teman. Itu bisa memperberat kinerja dari di sini ya, di masing-masing ini kan ada IC controllernya ya juga gitu ya, seperti itu. Nah berbeda dengan kabel Ethernet LAN gitu ya teman-teman, karena itu memang kompres kecil gitu ya, sehingga itu jauh lebih stabil gitu ya teman-teman, dan tidak membebani gitu ya, seperti itu. Oke, BTW di sini ini adalah dusnya ya teman-teman ya. Ini dusnya ini udah tak disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini itu bukan milikku teman-teman, ini kebetulan biasanya pas lagi kosong kayak gini. Nah aku lagi ngerekam teman-teman, biasanya kayak gitu ya, tapi pas lagi rame biasanya ya enggak gitu ya, seperti itu bro. Nah jadi di sini sebenarnya ketika kalian lihat ini ada include ATEM software control ya. Ini bisa untuk mengendalikan ini ya, jadi bukan kita dapat DaVinci Resolve secara gratis, itu bukan teman-teman di sini, tetapi lebih ke controller ini gitu ya, sehingga kita bisa atur dengan wireless teman-teman. Jadi sebelumnya juga aku pernah sampaikan juga ya, dan kan pernah kita praktekkan sekaligus ya di itu. Jadi ini juga support untuk on air langsung teman-teman, dan perekaman langsung untuk yang versi Pro. Gini ya, seperti ini. Nah karena ini ada kebetulan ada dua, jadi kita akan coba untuk bahas perbedaan dari keduanya gitu ya. Walaupun di sini tidak praktek secara langsung ya teman-teman, karena ini tidak langsung di ini lapangan gitu ya. Jadi biasanya kalau di lapangan itu jarang ya, paling cuma tak dokumentasikan biasa doang gitu ya teman-teman, seperti itu. Tetapi ya secara garis besarnya intinya dia menampung dari beberapa input yang nantinya kita bisa switch dari sini, makanya namanya switcher. Nah ini banyak sekali ya digunakan untuk youtuber atau streamer gitu ya, entah itu di Twitch ya, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Bahkan kan sekarang juga bisa multi stream ya, sekarang udah jadi barang yang normal ya, multi stream di berbagai macam platform. Jadi ketika kita live, satu kali live itu langsung dilempar ke beberapa platform, entah itu YouTube, Facebook, Twitch dan lainnya. Nah ini termasuk yang new model teman-teman, jadi yang ada recording to USB disk, to streaming via Ethernet ya, dan multi view monitoring teman-teman. Nah ini merupakan salah satu fitur yang pembeda dengan si ATEM Mini yang biasa teman-teman, karena yang biasa ini dia hanya fokus ke switch saja, dan bahkan dia tidak ada multi view ya untuk monitor teman-teman, untuk monitoring. Nah keduanya itu memiliki kesamaan ya, jadi USB output operates as webcam teman-teman. Jadi jadi ini sebagai pertimbangan saja. Jadi di sini kita bisa tambahkan di video capture seperti biasa teman-teman. Jadi itu seperti webcam. Yaps, di sini kira-kira ya seperti ini. Di sini support picture in picture ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini biasanya ada pengaturan antar sisi ya. Jadi untuk satu ini biasanya jadi key ya, kunci teman-teman. Jadi yang lainnya nanti bisa ditumpukan gitu. Jadi kalian harus mengunci salah satu dulu ketika kalian itu mau picture in picture seperti itu. Dan di sini ada transition, jadi beberapa transition ya.
Di sini bisa mix dan ya sebenarnya standar untuk transisi ini standar teman-teman di bagian efek ini. Tapi di sini kita bisa ngatur juga durasinya. Keduanya itu juga sama teman-teman. Keduanya dia memiliki efek yang juga sama. Tuh benar-benar sama teman-teman. Di bagian kirinya itu yang sama juga. Yang berbeda adalah ini dia di bagian sini doang. Tuh kalau kalian lihat jadi fasilitas rack dan on air kayak gini ini nggak ada di sini. Untuk selebihnya di sini itu sama teman-teman di sini. Tuh kan sama ya teman-teman. Still black, duration dan lain sebagainya. Jadi pembedanya itu cuma ada yang ada di sini. Sama multi preview ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gunakan ke monitor buat preview ya dari satu kamera, dua kamera, tiga dan seterusnya, di sini ada HDMI out ini gitu ya teman-teman. Di sini memang ada juga HDMI out, tetapi di sini tidak support multi view yang ada di situ ya. Gitu bro. Sehingga kalau misalnya kita itu cocok-cocokan ya teman-teman, cocok-cocokan di sini itu cocoknya untuk kamera yang dia itu kamera stay. Ya, kamera stay. Tadi kalau untuk YouTuber yang single factor, nah itu Atom ini sudah sangat cukup teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk monitoring juga. Kenapa? Karena kameranya itu diam. Kameranya diam, dia stay, dari kita atur gitu ya. Jadi di beberapa sisi di situ di Atom ini gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk Atom ini Pro, nah disinilah ini kita bisa buat salurkan ke previewnya. Jadi nantinya di layar monitor itu dia bisa split beberapa teman-teman. Jadi ini kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu ya buat memantau seperti itu teman-teman. Ya mirip lah kayak gini lah teman-teman. Kalau di sini itu dia ada multi view kayak gini ya teman-teman, multi view window. Nah ya semacam ini, cuman ini semacam ini ya, semacam ini. Cuman di sini yang lebih stand alone ke Atom ini gitu ya. Jadi cuman monitoring ini, sehingga nantinya kalau misalnya kita mau pindah gitu ya ke kamera yang dua atau kamera ketiga, nah di situ kita bisa lihat dulu previewnya, apakah di situ sedang dia sedang kondisi siap atau sedang mencari momen. Nah seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya gitu. Itu perbedaan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gunakan di event, live event yang dia itu memang ada kameramen yang stand di situ gitu ya. Artinya kamera itu tidak di setting sejak awal atau didiamkan saja di situ gitu ya teman-teman. Kalian perlu yang Atom Mini Pro. Sedangkan kalau misalnya di situ kamera untuk source-nya, kameranya itu udah diatur diam dan tidak ada operatornya gitu ya, bisa seperti itu. Nah kalian bisa pakai Atom Mini ini gitu ya teman-teman, seperti itu untuk mengganti-ganti gitu bro. Oke, jadi sebenarnya gampang, dari sini juga sudah kelihatan ya untuk transisinya dia sama. Chroma key keduanya dia memiliki ya teman-teman di sini. Chroma key dia memiliki semuanya dan ini sama. Dan kalau dari segi ini ya kita akan tunjukkan di sini antara kedua perangkat ini teman-teman. Kebetulan ya mumpung di sini tuh ada gitu ya, masih ada yang kita bisa pinjem di sini ya, di ruangan, tidak dibawa pulang ya teman-teman. Nah di sini power ini Atom controlnya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengendalikan melalui Ethernet, nah di situ keduanya bisa. Jadi menggunakan software yang ini tadi ya teman-teman, software Atom control ini tadi. Terus ya di sini juga ada webcam out, itu USB out ya, jadi keduanya sama. Nah perbedaan keduanya ya ini, kalau ini tuh hanya as webcam yang tadi ya teman-teman, tapi kalau USB out ini dia bisa juga digunakan untuk melakukan perekaman secara langsung teman-teman. Di situ menggunakan flash disk Type C ataupun apalah yang Type C lah gitu ya teman-teman. Gitu. Makanya ini perbedaan keduanya ini. Tapi walaupun di sini USB out, di sini tetap ya sama, dia bisa webcam out juga. Gitu bro. Dan ini untuk HDMI out-nya di sini walaupun sama-sama HDMI out, tetapi yang satunya yang Atom Mini Pro itu ada multi view dan yang satunya itu cuman hasil akhir ya, hasil akhir doang atau program out aja. Oke, jadi di situ aku sudah tunjukkan ya teman-teman, peruntukannya itu yang seperti apa yang paling sesuai gitu ya teman-teman. Karena perbedaan antara Atom Mini dan Atom Mini Pro itu ya lumayan 1 atau 2 juta lah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu memang tujukan ke live event atau kalian mau gunakan untuk service video live stream ataupun yang butuh beberapa kamera yang multi kamera, di situ ya lebih baik kalian ke Atom Mini Pro teman-teman, karena selisih 1 atau 2 jutaan gitu ya teman-teman di situ. Kalian bisa cek aja di marketplace. Ya biasanya di situ kalian juga bisa membandingkan sendiri teman-teman. Karena di sini untuk Atom ini tuh masih belum discontinue ya teman-teman. Gitu bro. Oke, ya chroma key. Jadi chroma key kalau kalian adalah seorang YouTuber ataupun live streamer, nah ini sangat perlu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi misalnya kalian itu nggak ada ruangan yang bagus, kalian bisa pakai green screen, langsung kalian replace gitu ya background kalian. Gitu bro. Ini berlaku buat yang dia itu YouTuber yang bukan faceless ya. Nah ini ada langsung teman-teman di bagian sini, ini free Atom software control panelnya. Nah ini kalian bisa lihat secara langsung untuk softwarenya. Di sini ternyata ditunjukkan ya. Ini kita bisa remote switch control. Ini teman-teman seperti ini, overlay grafik dan lain sebagainya, adjust key update transition. Jadi beberapa fungsi yang ada di Atom ini itu dia support. Terus di sini manage media and graphic teman-teman seperti ini. Jadi kapan ini dibutuhkan?
memang ini jarang ya, ini kita belum pernah pakai secara langsung untuk yang ATEM software control panel ini. Nah, tetapi di sini proyeksiku ya teman-teman, untuk kayak gini tuh dia support, dia mendukung untuk pengerjaan secara tim teman-teman. Nah kalau misalnya cuman operatornya cuma satu orang, ya itu nggak perlu ya kayak gini. Tapi kalau misalnya 2 orang atau lebih gitu ya, misalnya ada bagian switcher sendiri gitu ya teman-teman, seperti itu, dan bagian playlist stream sendiri, operator stream sendiri. Nah itu dia, ini baru bisa digunakan gitu ya. Misalnya kalau untuk ganti-gantian ya kayak gitu teman-teman. Cuman sebenarnya kalau misalnya di sini bisa dikendalikan dari jarak jauh pun ya ya itulah teman-teman ya. Jadi itu lebih ke kerjasama tim lah ya, seperti itu untuk yang control panel ini, software control panel. Atau kalau misalnya pas itu jaraknya ya teman-teman, di tempatnya itu tidak memungkinkan ya, di tempatnya tidak memungkinkan untuk itu dari switcher ke sini itu berdekatan ya teman-teman. Misalnya kayak gitu kan, ini harus dekat dengan ini teman-teman, harus dekat dengan laptop ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau diatur secara langsung, nah itu dia harus dekat dengan laptop. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia itu untuk ngatur sendiri di sini, jadi agar tidak numpuk, jadi biar bisa misah ke laptop gitu ya teman-teman, dia agak jauh. Nah ini bisa dimanfaatkan ini. Dan selanjutnya ini juga bisa manage media and graphic juga teman-teman, ternyata di sini untuk ATEM software control ya. Sebenarnya di sini mungkin kalau kalian udah ada yang pernah pakai ini, kalian bisa sematkan aja di komentar ya teman-teman. Mungkin di video kalian yang kalian udah pernah praktekkan secara langsung untuk ATEM software control panel is welcome teman-teman. Itu nggak masalah, karena itulah fungsinya berbagi pengetahuan ya. Terutama di sini karena aku memang beda ya teman-teman ya, karena ini bukan punya aku sendiri, jadi ya agak tidak bisa lebih bebas ya kita melakukan eksplorasi dan mencoba alat secara langsung. Apalagi di sini dengan perangkat yang aku gunakan untuk perekaman juga terbatas ya. Ini smartphone Samsung A50s teman-teman. Jadi seluruh produksiku ini yang paling bagus itu yang di A50s. Jadi bukan smartphone flagship, bukan. Tetapi di sini ya setidaknya bisa untuk menyampaikan pemikiran dan membuat konten kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian tanya A50s itu gimana bang, ini udah tak praktekkan sendiri, kan bisa lihat hasilnya seperti apa bro. Dan ini juga kita bisa live audio with EQ ya teman-teman, kita bisa ngatur EQ dan dinamiknya juga, ngeri ya. Dan di sini ada manage ini control and color match kamera. Jadi ini lebih banyak ya pengaturannya di ATEM software control panel, tidak hanya yang ada di sini. Kita bisa lebih ini mengatur color juga ya teman-teman di sini. Dan di bagian push ternyata itu di sini sebenarnya sudah menunjukkan banyak sekali informasi teman-teman di sini, termasuk ini kegunaan masing-masing ya, termasuk itu microphone input, audio input, setting, video input, switching tuh kan kalian bisa lihat sendiri di sini sudah dijabarkan secara komplit. Itu picture in picture yang ada di situ teman-teman ya. Terus ada key controlnya di bagian situ. Nah, itu ada disk status indikatornya teman-teman ketika kalian melakukan perekaman ke USB-C. Terus ada streaming controlnya. Nah terus ini ada bagian record control, nah di bagian sini. Terus ada bagian transition selection teman-teman di bagian sini nih. Dan ini ada rear connection panel. Nah ini dia untuk mic, jadi kita bisa menghubungkan mic-nya di sini. Jadi tidak melulu kan biasanya kalau kita, karena ada mixer tersendiri ya, jadi itu langsung ke laptop teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kalian tidak ada mixer ya, jadi untuk mini saja ya, jadi project-project kecil-kecilan misalnya kayak gitu yang bukan event yang besar. Nah kalian juga bisa ini ya, menghubungkan mic 1 mic 2 di ATEM ini gitu ya teman-teman. Misalnya mic wireless ya, kalau kalian itu pakai HoloLens kayak gitu, dan ini juga ada ya HoloLens apa itu yang kotak kayak gitu teman-teman. Itu juga bisa teman-teman, receivernya tinggal dimasukkan ke sini ketika receivernya itu 3,5 mm. Nih 3,5 mm mikrofon input yang jelas teman-teman. Dan ini juga ada di bagian itu. Nah di bagian sini ya teman-teman, ini USB-C. Ini untuk yang ATEM Mini Pro ya, karena untuk yang ATEM ini dusnya aku nggak tahu di mana. Kayaknya disimpan di gudang. Terus untuk USB, ini USB-C ya teman-teman di bagian sini. Oke, ini untuk external drive, penyimpanan secara langsung. Tetapi karena kita belum pernah ini ya, soalnya gini teman-teman, kalau misalnya kita hanya terpaku pada satu penyimpanan itu nanti kalau misalnya di external drive-nya bermasalah, itu kan nanti kita kehilangan rekaman gitu ya teman-teman, seperti itu sih. Jadi ya kita masih belum di sini ya, belum mencoba secara langsung untuk fitur ini gitu ya. Jadi aku udah disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi ya itu tadi konsepnya teman-teman. Jadi dia akan record langsung ke drive. Karena ini juga termasuk ke kualitas ya, kualitas external drive-nya juga. Jadi kalau misalnya kualitas external drive-nya itu lagi bermasalah ya sudah, nanti bisa kehilangan perekaman atau error gitu ya teman-teman.
Nah itu sih kalian bisa itu ya teman-teman pertimbangkan. Terus ini ada Ethernet port, ini stream directly to YouTube, Facebook, terus dan lain sebagainya using Ethernet teman-teman di sini. Jadi bisa diatur langsung gini, jadi kayak controller sekalian ya yang dari yang di Pro ini gitu ya. Dan output HDMI, video USB webcam seperti ini. Maksimal di sini full HD ya 1080p. Dan di sini teman-teman ini untuk kamera inputnya multi kamera live production teman-teman seperti ini. Dan salah satu enaknya kayak gini teman-teman, mungkin kalau misalnya kalian itu adalah editor video ya dulu, pekerjaan menggabungkan beberapa kamera saat post editing itu sangat memakan waktu teman-teman, beneran. Jadi kalau misalnya kalian ya mungkin kalian bisa ketika kalian itu memiliki pengalaman editing video teman-teman ya, walaupun di situ kita ada di ada multi kamera di software ya, software editingnya gitu ya, entah itu Adobe Premiere ataupun DaVinci Resolve, itu kan kalian bisa ini ya untuk multicam, bagaimana cara sinkronisasinya gitu ya. Nah tetapi kan itu effort banget ya, jadi berbeda dengan ketika kita itu langsung ngeditnya di lapangan langsung gitu ya, seperti itu kan. Jadi meraciknya itu langsung di situ, sehingga nantinya itu udah tinggal kita itu fokusnya ke misalnya ada sesuatu yang tidak ingin ditampilkan, misalnya ada yang misalnya kelamaan diam dan lain sebagainya gitulah teman-teman, seperti itu. Jadi lebih fokus ke hal yang lain ya kayak teknologi AI yang sekarang ya teman-teman, kayak gitu kan kita jadi bisa lebih fokus ke yang lainnya yang lebih urgent gitu ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kiranya itu lebih ke yang bisa dikerjakan di situ pakai AI misalnya kayak gitu teman-teman. Nah itu ya bisa dikerjakan di situ, jadi kita bisa fokus ke yang lain. Begitupun juga ini gitu ya. Jadi ketika belum ada kayak gini teman-teman, itu harus satu persatu ya, kalau belum ada switcher kayak gitu. Jadi perekaman di situ harus digabungkan, harus ada satu master kayak gitu yang dia merekam terus digabungkan kayak gitu teman-teman. Sinkronisasi kalau misalnya tidak ada masternya kayak gitu, dan itu cukup memakan waktu gitu ya teman-teman. Dan dengan adanya teknologi ini tuh cukup membantu gitu ya, apalagi sekarang ya sudah streaming, sudah di mana-mana menjamur gitu teman-teman. Jadi ya ini recording, ini ada gambarnya, recording di USB disk, Ethernet streaming dan multi view. Nah ini adalah langsung ya, gambar langsung terus seperti itu teman-teman. Ini bisa melalui perantara capture card, tapi ini sebenarnya udah ada capture card langsung dihubungkan ke laptop ya. Terus di sini monitor source, nah ini dia monitornya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa langsung mau switch kemana ini kan kelihatan gitu ya. Jadi misalnya pas lagi nggak siap kameramennya ya gitu ya teman-teman, jadi bisa dikoordinasikan. Jadi kalau kerja sama tim ya seperti itu. Oh ya, BTW itu ada beberapa yang ada di paket penjualan. Di sini lebih ke kompatibilitas ya. Ini yang tidak terpakai ya, karena sudah kompatibel di situnya. Ini ada kayak gini. Tuh. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini apa ya ini? Ya buat konverter listrik kali ya. Seperti itu. Dan ini juga sama. Ini ada yang modelnya kayak gini. Mungkin kalian yang tahu, kalian bisa langsung ke komentar ya teman-teman ya, seperti ini. Terus ada juga untuk yang kayak gini bentuknya. Tuh, seperti itu teman-teman. Itu yang beberapa yang ada di penjualan ya. Videonya agak panjang, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lompat-lompatin aja di situ, atau kalian ketika kalian itu pengen informasi yang di salah satu part, kalian bisa pause saja ya di situ. Jadi untuk kalian bisa lihat informasi secara langsung. Nah ini ada biasa ya, welcome kayak gini teman-teman. Jadi ini semacam apa ya? Thank you, ini getting manual ya, semacam ini teman-teman. Jadi ini ada download manualnya juga di sini. Tuh, nah ini gambar secara langsung ya ketika produksi. Mungkin produksi video di situ ada sampelnya teman-teman. Dan ini yang ada di master room ya, di kontrol. Nah ini tidak sampai kayak gini teman-teman kalau di aku gitu ya, di posisiku gitu yang nggak sampai kayak gini. Jadi cukup laptop. Jadi lebih simple. Ini ada stiker Blackmagic Design masih di sini juga tuh. Jadi ini tuh belinya pas DaVinci Resolve tuh, DaVinci Resolve 18. Memang DaVinci Resolve sendiri kan dia free ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen fitur tertentu yang lebih ke export ya, kita bisa beli yang Pro ya. Yang Pro itu ya harganya lumayan ketika di-kurskan di Indonesia. Tapi kalau misalnya aku belum pernah order. Jadi cuman aku juga pakai DaVinci Resolve teman-teman. Aku pakainya DaVinci Resolve gitu ya. Jadi untuk mengganti Adobe Premiere kayak gitu teman-teman di sini. Dan ini DaVinci pas di DaVinci Resolve 18. Sekarang udah 20 ya. Udah 20 gitu, dan harganya flat ya. Jadi kayak ya mungkin nggak tahu kalau misalnya nanti ada perkembangan ya, tambahan gitu ya atau meningkat. Tapi yang jelas di Indonesia itu bisa sampai lumayan gede ya teman-teman. Jadi perbandingannya beda sama kalau kalian itu US ya. Di US itu dia bisa dapat 200
$400-an gitu ya. Jadi kan itu cukup murah ya teman-teman. Cuman ketika itu kita pilih region Indonesia itu sampai $400-an gitu ya. Jadi 2 kali lipatnya gitu ya teman-teman. Nah ini dia, no monthly subscription, no ads, no user tracking teman-teman. Jadi ya ini adalah kelebihan dari DaVinci Resolve, dia tidak subscription. Jadi ketika kalian tuh beli Pro nanti ya kita nggak ini ya teman-teman, nggak tahu kedepannya ya. Tapi yang jelas untuk sekarang ini ya kalau misalnya ada update ya bisa update gitu ya. Jadi ketika kita udah beli jadi tidak bentar. Soalnya aku belum ini teman-teman, aku belum coba secara langsung, jadi di sini aku tidak bisa memastikan ya. Tapi kalau misalnya kalian itu ada yang sudah, kalian bisa komen ya, komen di kotak komentar teman-teman, seperti itu pengalaman kalian secara langsung ya. Karena di sini aku belum mencobanya secara langsung, jadi aku tidak bisa ini pasti kayak gitu, nggak bisa. Jadi yang jelas kalau dengan ini kan tidak ada subscriptionnya teman-teman. Ini yang udah jelas dulu gitu ya, tidak ada subscriptionnya. Kalau kita beli ya kita nggak langganan gitu ya, seperti itu. Kalau untuk ketika bagaimana bang kalau misalnya nanti itu dia pada peningkatan versi, apakah kita dapat upgrade gitu ya secara gratis atau kita harus bayar beberapa? Nah itu aku belum ada pengalaman di situ. Oke, right ya, seperti itu teman-teman. Ini isinya ya itu doang sama adapter ya teman-teman. Di sini ini untuk adapternya ada di sini, di bagian sini nih, adapter khusus untuk ATM. Ini agak besar ya, dan di sini kalau kalian lihat 30 watt 920 volt itu ada spesifikasi di ATM Mini Pro. Dan di bagian keduanya ini ada ventilasi teman-teman. Oke. Sedangkan kalau untuk yang ATM ini kayaknya sama deh. Oh, kalau untuk yang ATM ini dia 18 watt tuh gitu ya teman-teman. Dan ini juga sama untuk desainnya, di samping kanan samping kiri. Dan ya seperti inilah teman-teman. Nah ini secara langsung ya side by side nya ATM ini. Oke, ATM Mini Pro ya, seperti ini teman-teman, ATM Mini Pro. Oh ya, BTW dari informasi yang aku dapatkan itu untuk yang ATM Mini Pro ketika dia menyimpan, dia bisa menyimpan ke H264 teman-teman. Jadi ke SSD ataupun ke flash disk ya eksternal, tapi disarankan ke SSD eksternal ya. Jadi USB Type-C, karena SSD eksternal itu kan dia memiliki kecepatan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu gunakan untuk perekaman secara langsung di situ untuk meminimalisir adanya error atau delay ataupun ya itu ya. Jadi kayak lambat untuk menyimpan gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang disarankan untuk SSD. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini dulu ya untuk videonya. Sebenarnya di sini beberapa yang tak sampaikan kali ini tuh udah ya mirip ya, kayak sama dengan yang tak sampaikan di beberapa, walaupun di beberapa yang lalu gitu yang videonya itu vertikal. Itu aku sambil mencocokkan ada kabelnya juga. Kalau ini kan enggak ya, jadi pas kita nggak ada kabelnya di sini. Jadi ya sudah kayak gitu teman-teman. Jadi ya seperti biasa nih kabel Type-C, cuman jangan Type-C ini teman-teman, Type-C-nya paling nggak Type-C bawaan, misalnya bawaan SSD ataupun Type-C ini Type-C yang enggak ini ya teman-teman ya, yang enggak murahan, karena berbeda teman-teman ya untuk ininya. Untuk Type-C-nya disarankan kayak gitu, yang biasanya kabelnya agak tebal ya, jadi agak tebal kayak gitu untuk Type-C. Atau biasanya yang kabel-kabel yang dari kamera, action kamera atau bawaan lainnya itu yang udah bagus ya, yang biasanya dari kamera secara langsung. Karena tidak dalam pembeliannya itu tidak dapat ya teman-teman. Jadi di dalam kotaknya itu di sini itu cuman ada unitnya sama adaptor DC 12 voltnya dan kepala colokan yang tadi teman-teman adaptor. Dan ya mungkin kalau kalian yang tahu tadi tak ini ya untuk komen di situ, karena masing-masing mesti ada namanya gitu ya di situ, dan garansi lain sebagainya teman-teman. Jadi intinya yang dia itu mendukung transfer data ya, jadi tidak hanya untuk mentransfer listrik saja kayak charger cas-casan ya, mungkin kalian kabel yang kalian beli seharga 10 ribuan gitu, yang kayak kita tuh yang dari perangkat-perangkat yang murah itu ya teman-teman, seperti itu yang harganya misalnya 5.000 ataupun 10.000 ya, itu biasanya nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalian usahakan yang USB atau ke USB-C ke USB-C atau USB-C ke USB Type A, tipe A yang kayak gini, tipe A itu yang dia itu untuk transfer data teman-teman. Biasanya ciri-cirinya adalah di situ kabelnya agak lebih besar, atau kabel Type-C yang bawaan untuk kamera aksi macam GoPro juga ya teman-teman, GoPro. Nah itu bisa teman-teman, GoPro DJI Action 2 gitu ya, seperti itu yang pernah aku coba sih ya teman-teman. Dan kalau untuk perekaman ke SSD eksternal itu kan biasanya kalau SSD eksternal itu sudah ada include ya. Soalnya aku beli, kalau kalian lihat di pembahasanku tentang SSD Samsung T5 itu kan ada kita dikasih untuk Type-C ke Type-C sama Type-C ke Type-A, dan itu kualitas bagus ya teman-teman. Untuk kabelnya itu bagus, itu dia berkualitas untuk kabelnya, sehingga dia bisa mentransfer lebih tinggi gitu ya, gigabitnya itu lebih besar gitu ya. Jadi berbeda dengan kabel-kabel yang tadi misalnya yang dari kamera tadi, beda teman-teman gitu. Jadi kualitasnya jauh lebih ini kalau bisa digunakan untuk perekaman secara langsung ke SSD eksternal gitu, karena itu mempengaruhi juga. Oke, semoga ini untuk pembahasan kita kali ini tentang ATM ini walaupun kita terekam pakai kamera kayak gini teman-teman, itu bisa bermanfaat bagi kalian. Buat kalian yang pengen tadi misalnya
kalian menemukan di bagian khusus. Dan ini kameraku pas lagi shaky atau bergetar kayak gitu teman-teman, kita nggak pakai tripod, tapi di sini ada stabilizer Ace-nya di Samsung A50s, karena di sini aku tidak pakai ke mode 4K ya. Kalau 4K itu kan nggak ada stabilizernya, jadi aku pakainya yang di Full HD untuk video ini, sehingga ini ada stabilizernya yang ada di smartphone ini ya, A50s ini gitu teman-teman. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja sih bisa beli ya teman-teman. Kayaknya keren ya kita bisa beli kayak gini, peralatan kayak gini. Tapi kadang memang ada kebutuhan yang lain yang lebih mendesak ya teman-teman. Jadi ya kita perlu bagi-bagi sih kayak gitu. Tiap orang punya latar yang berbeda teman-teman. Oke, bye bye. Oke teman-teman, ini kebetulan ada ya di sini. Nah ini dia, ini untuk adaptornya teman-teman, untuk adapter si ATM ya segini teman-teman. Jadi ini berbeda, ini agak lebih, nah ini ya teman-teman, seperti ini. Ini yang di bawaan ya, agak lumayan panjang untuk kabelnya teman-teman. Dan mungkin kalau kalian tadi yang bahas, nah ini adalah salah satu
Ini salah satu monitor ya, jadi monitor dari Blackmagic juga. Jadi ini kecil yang digunakan untuk preview teman-teman, yang tadi untuk preview di Atem Mini Pro teman-teman, seperti itu. Dan ya seperti ini. Jadi ini dia bisa juga pakai baterai ya, tuh pakai baterai. Tapi biasanya dia pakai power teman-teman di sini. Jadi powernya itu dia 12 volt power. Dia bisa dimasukkan itu ada SD card juga. Jadi sebenarnya ini buat preview kamera juga bisa teman-teman, seperti itu ya, buat kamera. Dan di sini di bagian bawah ini ada lubang ininya ke tripod ya. Ini ada 3 teman-teman. Jadi kalau misalnya digunakan untuk yang lebih kuat ya. Tapi kalau misalnya pakai satu yang hanya ditaruh di meja, satu aja cukup. Cuman kadang kalau digunakan untuk moving, nah ini harus 3 teman-teman. Kayak gini. Ini ada 3 lubangnya. Kalian tinggal cari aja untuk perangkat itunya dari tripod yang dia ada 3-nya kayak gitu, atau ditempel ke kamera ya, rigging lagi gitulah ya. Dan untuk power ini untuk audio speakernya bagian sini teman-teman. Dan apalagi ya, ini kayaknya sudah ya kayak gini doang gitu ya, kita nggak bisa menghidupkan secara langsung teman-teman seperti ini. Tapi ini fungsinya adalah untuk itu tadi, ini untuk HDMI in, HDMI out ya, seperti biasa. Jadi kalau misalnya kalian itu berada di lingkungan broadcasting multimedia, di sini kalian mulai terbiasa ya teman-teman dengan port-port kayak gini ya. Jadi ini port ini digunakan untuk kabelannya, perkabelannya. Ini HDMI, ini juga support SDI in ya, SDI in sama out ya, seperti itu teman-teman. Out itu dia bisa di loop out, ini juga sama untuk HDMI out juga dia bisa loop out ya, kayak gitu. Di sini untuk analog audio in ya, ini support tapi yang kecil teman-teman, mini. Oke, ventilasinya di belakang. Dan BTW di sini ada nyempil di bagian sini tuh ada itu micro USB ya teman-teman. Di situ ternyata ada micro USB di bagian situ. Oke. Nice. Yap, seperti itulah ya teman-teman. BTW ini untuk powernya ini bisa pakai juga, bisa pakai yang punyanya si Atem teman-teman. Jadi sama, yap seperti ini ya. Jadi ini sama teman-teman yang ada di Atem. Tapi memang kalau misalnya kalian itu pakai yang dari wireless yang Holyland Piro kayak gitu, yang wireless transmitternya itu enggak ya, jadi berbeda, itu agak lebih besar. Dan ini yang cocok itu yang ada di Atem ini. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa digunakan yang itu, yang kalau misalnya kepepetnya ya, yang paling bagus ya bawaan ya teman-teman. Ini udah ada adapternya juga bawaan gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya kalian memiliki perangkat itu, kalian pakai yang bawaan teman-teman. Jadi dan ini untuk yang ditaruh di meja teman-teman. Jadi kita bisa pakai kayak gini untuk tripod biasa. Ini kayak di ulanzi itulah ya teman-teman. Nah seperti itu yang kecil. Dan ini ada mountingnya yang ada di sini nih. Ini bisa diletakkan di tengah yang bawah ini. Nah gitu teman-teman. Jadi ini yang biasa digunakan kalau misalnya di meja, taruh di meja. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, kesimpulannya kita bisa pakai yang ada di sini ya. Jadi untuk yang bisa digunakan di ATM Mini ya, karena sama. Cuman kalau misalnya kalian pakai di dari yang di Holyland Piro seperti itu, ataupun Holyland yang Mars kayak gitu, teman-teman, itu berbeda dari pengalamanku ya, teman-teman. Karena lebih besar, tidak bisa masuk untuk ini teman-teman. Dan usahakan kalau misalnya kalian itu menempatkan di lemari atau seperti apa, itu posisinya seperti ini ya teman-teman. Atau usahakan kalian itu jauhkan dari perangkat-perangkat lainnya. Jadi setidaknya di sini seperti ini. Jadi biar ininya tuh layarnya tidak menghadap ke atas. Oke, thank you ya yang udah nonton di Rahman Cybercom teman-teman. Semoga ini tadi bermanfaat untuk tambahannya ini tadi ya di belakang. Buat kalian yang nonton sampai akhir ya, kalian bisa lihat di situ tadi. Oke, dan ya sebenarnya untuk monitor itu banyak ya, kalian juga bisa pakai monitor yang biasa teman-teman. Jadi itu lebih fleksibel ya. Gitu bro. Oke.